Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Trimulya, NPM 21691051, mata kuliah pedagogik program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pendidikan bagi anak sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga biasa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang kedua yaitu jenis alat pendidikan. Jenis alat pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat material dan bersifat non-material. Alat pendidikan material terdiri dari sarana dan prasarana. Prasarana adalah semua alat bantu pelajaran yang sifatnya tidak langsung. Sedangkan sarana adalah alat bantu pelajaran yang langsung dapat dipakai pada waktu interaksi belajar mengajar sedang berlangsung. Sarana terdiri dari alat berat seperti mesin, bahan pelajaran yang berupa kayu, dan juga alat ringan yang berupa pemisah buku. Prasarana terdiri dari ruangan kelas, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, pengaturan penyimpanan barang. Selanjutnya itu jenis alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material adalah berbentuk perbuatan atau tindakan yang dipergunakan pendidik untuk kepentingan proses pendidikan. Memilih perbuatan atau tindakan yang tepat, tergantung kecakapan pendidik. Alat pendidikan non-material terdiri dari 1. Pembiasaan, 2. Suruhan, 3. Larangan, 4. Menganjurkan, 5. Mengajak, 6. Memberi contoh, 7. Memuji, 8. Menghukum. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan sejak lahir anak-anak harus dilatih dengan pembiasaan-pembiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya, pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus terpengaruh kepada anak sampai tua. Yang kedua yaitu suruhan. Suruhan adalah hal yang harus dikerjakan atau kebersihan badan, kerapian, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Yang keempat yaitu menganjurkan. Menganjurkan mempunyai sifat tidak mengikat dan terasa tidak memaksa pada anak terdidik. Yang keempat yaitu menganjurkan. Menganjurkan mempunyai sifat tidak mengikat dan terasa tidak memaksa pada terdidik. Yang kelima yaitu mengajak. Mengajak adalah suruhan halus dengan jalan menunjukkan terlebih dahulu segi baiknya daripada sesuatu kegiatan yang ingin kita lakukan. Yang keenam yaitu memberi contoh. Memberi contoh adalah sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh terdidik. Yang ketujuh yaitu memuji. Memuji adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujur-jujurnya. Yang kedelapan yaitu menghukum. Menghukum adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain yang baik dari segi kejasmanian maupun kerohanian orang itu mempunyai kelemahan dibandingkan diri kita. Dan oleh karena itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Itulah penjelasan tentang alat-alat pendidikan untuk anak sekolah dasar. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.